Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas materi Structure Tuple ITP yang saya ambil dari bukunya Longman terkait dengan Sentence with Multiple Clauses, di mana ada 3 bahasan utama yang akan saya bahas, yaitu mengenai coordinate connectors, kemudian adverb time and cause connectors, dan juga other adverb connectors. Oke, langsung aja kita bahas satu per satu. Oke, pertama kita akan membahas mengenai coordinate connectors. Coordinate connectors itu menghubungkan dua klausa, di mana untuk coordinate connectors ini bisa berupa and, kemudian but, or, so, ataupun yet. Nah, ini adalah rumus yang bisa teman-teman pahami di sini. Jadi, ada subject, kemudian diikuti verb, kemudian diikuti koma, kemudian di sini ada coordinate connectors, kemudian ada subject lagi, dan ada verb lagi. Oke, di mana coordinate connector ini menghubungkan klausa pertama dengan klausa kedua. Bisa dilihat di sini, she loved, but she want to cry. But di sini merupakan coordinate connector yang menghubungkan klausa pertama yaitu she loved dengan klausa kedua yaitu she want to cry. Oke, kita lihat contohnya di sini. A power failure occurred, bla bla bla, the lamps went out. Oke, kalau kita cermati di sini ada a power failure yang merupakan sebuah subjek, kemudian occurred di sini merupakan sebuah verb. Oke, selanjutnya di sini ada koma, kemudian di sini ada the lamps yang merupakan subjek dan ada went out yang merupakan verb. Karena ada dua subjek dan ada dua verb, maka kita butuh sebuah konektor atau penghubung. Dalam hal ini adalah koordinat konektor. Nah, dari pilihan jawaban A sampai D, yang merupakan koordinat konektor itu cuman pilihan jawaban B, yaitu so, di mana so ini merupakan koordinat konektor yang akan menghubungkan klausa pertama, a power failure occur, dengan klausa kedua, yaitu the lamps went out. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua mengenai adverb time and cause connectors. Nah, sama halnya dengan coordinate connectors, adverb time dan cause connectors ini juga menghubungkan dua klausa ya. Untuk adverb time ini bisa berupa after, kemudian as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, dan juga while. Sedangkan untuk adverb cause itu bisa berupa as, because, inasmuch as, now that, dan juga since. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat di sini untuk rumusnya. Jadi adverb connector ini dia bisa berada di tengah sebuah kalimat atau bisa berada di awal sebuah kalimat. Ketika berada di awal kalimat, maka rumusnya adalah subject, diikuti verb, kemudian diikuti adverb connector, kemudian diikuti subject dan verb lainnya. Oke, kita lihat di sini, Teresa went inside because it was raining. Because di sini merupakan adverb connector yang menghubungkan klausa pertama Teresa went inside dengan klausa kedua it was raining. Oke, selanjutnya ketika adverb connector berada di awal sebuah kalimat, maka rumusnya adalah adverb connector diikuti subjek, kemudian diikuti verb, kemudian diikuti koma, kemudian diikuti subjek dan verb lainnya. Oke, kita lihat di sini because it was raining, Teresa went inside. Because di sini merupakan adverb connector yang menghubungkan klausa pertama it was raining dan klausa kedua Teresa went inside. Dan teman-teman perlu pahami ketika adverb connectornya berada di depan, maka ada pemisah, yaitu berupa tanda koma antara klausa pertama it was raining dan klausa kedua Teresa went inside. Kayak gitu ya. Selanjutnya kita bisa lihat contohnya di sini. Bla 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 was late, I missed the appointment. Oke, teman-teman perhatikan di sini was merupakan verb. Kemudian di sini ada tanda koma, kemudian di sini ada I yang merupakan subjek dan miss yang merupakan verb. Karena ada dua verb, maka kita butuh yang namanya konektor. Dalam hal ini adalah adverb konektor karena berada di awal kalimat. Kemudian karena belum ada subjek untuk verb was, maka kita juga membutuhkan subjek. Di antara pilihan jawaban A sampai D yang terdiri dari
konektor diikuti subjek itu cuma pilihan jawaban D, di mana since ini merupakan konektor yang menghubungkan klausa pertama she was late dengan klausa kedua I missed the appointment, dan he ini menjadi subjek untuk verbnya was. Dan ketika adverb konektornya berada di awal kalimat, maka antara subjek verb pertama dengan subjek verb kedua itu ada tanda pemisah koma. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan terakhir mengenai other adverb connectors. Selain adverb time and cause connector, ada juga beberapa adverb connector yang bisa teman-teman cermati di sini. Bisa berupa adverb condition, kemudian adverb contrast, adverb manner, ataupun adverb place. Nah, untuk adverb condition ini bisa berupa if, in case, provided, providing, unless, ataupun whether. Untuk adverb contrast ini bisa berupa although, even though, while, dan juga whereas. Sedangkan untuk adverb manner ini bisa berupa as dan in that, dan untuk adverb less ini bisa berupa where dan juga wherever. Oke, selanjutnya untuk rumusnya itu sama kayak adverb time and cause connector. Jadi adverb connector di sini bisa berada di tengah sebuah kalimat atau bisa berada di awal sebuah kalimat. Kalau berada di tengah kalimat, maka rumusnya menjadi subjek, kemudian diikuti verb, kemudian diikuti adverb connector, kemudian diikuti subjek dan verb. Contohnya di sini, Bob went to school even though he felt sick. Even though di sini merupakan adverb connector yang berupa adverb contrast, di mana adverb connector di sini menghubungkan klausa pertama, Bob went to school, dengan klausa kedua, he felt sick. Oke, selanjutnya ketika adverb connector berada di awal kalimat, maka rumusnya adalah adverb connector diikuti subjek, kemudian diikuti verb, kemudian diikuti koma, dan diikuti subjek dan verb lainnya. Contohnya, even though Bob felt sick, he went to school. Nah, even though di sini merupakan adverb connector yang menghubungkan klausa pertama Bob felt sick dengan klausa kedua he went to school. Dan ketika adverb connectornya berada di awal kalimat, maka antara klausa pertama dengan klausa kedua ini terdapat tanda koma. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di sini, koma sering digunakan di tengah kalimat yang menggunakan contrast connector. Contohnya, the Smith family arrived at 2 o'clock, while the Jones family arrived an hour later. Oke, di sini ada koma yang memisahkan klausa pertama dengan si konektornya yang berupa adverb contrast while, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh lainnya. You will get a good grade on the exam provided bla bla bla. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada you yang merupakan subjek, kemudian diikuti dengan will get yang merupakan verbnya. Oke, selanjutnya ini ada provided yang merupakan konektor. Dalam hal ini berupa adverb condition ya. Kemudian karena ada konektor, maka kita butuh subjek dan verb lainnya. Oke, di antara pilihan jawaban A sampai D yang terdiri dari subjek, kemudian diikuti verb, itu cuman jawaban D. Di mana you ini merupakan subjek dan study ini merupakan verb. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Untuk soal nomor 1, the President of the United States appoints the cabinet members, bla bla bla, appointments are subject to Senate approval. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada the President yang merupakan subjek dalam bentuk singular yang sudah sesuai dengan verbnya appoints yang merupakan bentuk verb singular juga. Oke, selanjutnya di sini ada koma. Kemudian di sini ada appointment yang merupakan subjek dalam bentuk plural yang sudah sesuai dengan verbnya are yang merupakan verb dalam bentuk plural juga. Nah, kemudian teman-teman perhatikan karena ada dua subjek dan ada dua verb, maka kita membutuhkan konektor. Dalam hal ini adalah koordinat konektor. Karena sebelum konektornya ada tanda koma di sini. Sehingga dari jawaban A sampai D yang merupakan koordinat konektor itu cuma jawaban D. Di mana di sini ada but yang merupakan koordinat konektor, kemudian diikuti determiner there yang bersama dengan appointment akan menjadi subjek untuk verb are. Oke, lanjut ke soal nomor 2.
The prisoners were prevented from speaking to reporters because. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada the prisoners yang merupakan sebuah subjek dalam bentuk plural, kemudian diikuti dengan were prevented yang merupakan verb dalam bentuk plural. Oke, kemudian di sini ada because yang merupakan adverb connector. Nah, karena ada konektor berarti kan menghubungkan dua klausa. Karena di sini udah ada subjek dan verb pertama, maka kita butuh subjek dan verb kedua agar si konektor ini bisa menghubungkan klausa pertama dengan klausa kedua. Nah, teman-teman tinggal lihat aja di jawaban A sampai D yang terdiri dari subjek kemudian diikuti verb itu cuma jawaban D. Di mana the superintendent ini akan menjadi subjek untuk verbnya didn't want. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Like Thomas Berger's fictional character Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where blah 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 of important events took place. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada like yang merupakan sebuah preposisi atau kata depan. Sehingga Thomas Berger's fictional character Little Big Man ini merupakan sebuah objek preposisi. Oke, jadi ini teman-teman bisa baikkan. Selanjutnya kita fokus ke bagian setelah tanda koma, di mana di sini ada Lauderdale yang merupakan sebuah subjek, kemudian diikuti oleh manage yang merupakan verb dalam bentuk past tense atau verb kedua. Oke, kemudian di sini ada where yang merupakan adverb connector. Nah, kalau ada konektor, maka berarti dia menghubungkan dua klausa. Karena udah ada subjek dan verb pertama, maka kita butuh subjek dan verb kedua setelah konektor. Oke, kemudian teman-teman perhatikan di sini ada took place yang merupakan sebuah verb. Karena udah ada verbnya, maka untuk melengkapi kalimat ini menjadi kalimat yang benar, kita hanya membutuhkan subjek aja ya. Karena udah ada verbnya took place. Sehingga teman-teman bisa melihat dari jawaban A sampai D, yang hanya terdiri dari sebuah subjek, itu cuma jawaban C. Dimana an extraordinary number ini akan menjadi subjek untuk verbnya took place. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bla bla bla, suck groundwater from below, some parts of the city have begun to sink as much as 10 inches annually. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada suck yang bisa menjadi verb kedua jika berdiri sendiri, atau dia juga bisa menjadi verb ketiga atau bentuk past participle jika ada be verb atau bentuk have ya, baik itu have, has, ataupun had, kayak gitu ya. Oke. Selanjutnya teman-teman perhatikan di sini setelah koma itu ada some parts yang merupakan sebuah subjek dalam bentuk plural. Kemudian di sini ada have begun yang merupakan verb ketiga atau verb dalam bentuk past participle. Nah, karena di sini verbnya adalah verb ketiga, sehingga di kalimat atau klausa pertama kita juga membutuhkan verb dalam bentuk verb ketiga ya. Sehingga yang kita ambil itu adalah verb ketiga dalam hal ini, bukan verb kedua. Oke, karena verb ketiga, maka harus ada tambahan be verb atau bentuk have. Nah, karena kalau teman-teman perhatikan kalimatnya ini merupakan kalimat aktif, maka yang kita butuhkan itu have, bukan bentuk be verb. Karena be verb itu hanya diperuntukkan untuk kalimat pasif saja. Oke, sehingga ini merupakan suck di sini adalah verb ketiga. Nah, karena udah ada suck, maka kita butuh have sebelum suck. Karena suck itu kan bentuk past participle yang membutuhkan have untuk menjadi verb. Oke, selanjutnya kita juga membutuhkan subjek ya. Karena belum ada subjek untuk verb have suck. Dan
Karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada 2 subjek dan ada 2 verb, maka kita membutuhkan yang namanya konektor. Dalam hal ini adalah adverb konektor. Karena berada di awal kalimat, sehingga yang kita butuhkan adalah adverb konektor. Jadi urutannya adverb konektor, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti bentuk have. Jadi kalau teman-teman perhatikan di antara jawaban A sampai D yang terdiri dari adverb konektor diikuti subjek kemudian diikuti bentuk have, itu adalah jawaban yang B, di mana S ini merupakan adverb konektor yang menghubungkan klausa pertama dengan klausa kedua, dan PAMS di sini merupakan subjek dalam bentuk plural, sedangkan have di sini adalah bentuk have yang bersama dengan sak akan menjadi sebuah verb. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Case studies are the target of much skepticism in the scientific community, bla bla bla, used extensively by numerous researchers. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada case studies yang merupakan subjek dalam bentuk plural karena ada tambahan S setelah studies ini. Oke, selanjutnya are di sini merupakan verb dalam bentuk plural, sehingga udah sesuai sama subjeknya yang merupakan bentuk plural. Oke, kemudian di sini ada koma, kemudian di sini ada use, yang bisa berperan sebagai verb kedua atau verb dalam bentuk past tense jika berdiri sendiri, atau bisa menjadi verb ketiga jika ada tambahan be verb atau bentuk have ya. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan di sini ada by yang biasanya menerangkan bahwa kalimat itu adalah bentuk pasif. Tapi tidak selalu ya, karena by di sini bisa mengindikasikan pasif jika kita lihat makna atau konteks kalimatnya kayak gitu. Selanjutnya teman-teman perhatikan untuk klausa kedua ini, kalau kita cermati bentuknya ini adalah bentuk kalimat pasif. Sehingga kalau bentuknya kalimat pasif, maka kita membutuhkan verb ketiga, di mana past participle use ini harus didampingi oleh bentuk be verb agar menjadi kalimat pasif nantinya. Oke, sehingga di sini kita butuh be verb. Dan karena belum ada subjek untuk klausa kedua, maka kita juga butuh subjek. Dan karena di sini kita lihat ada 2 subjek dan ada 2 verb, maka kita membutuhkan yang namanya konektor. Dalam hal ini adalah koordinat konektor, karena ada tanda koma sebelum konektornya. Oke, sehingga teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D yang terdiri dari koordinat konektor, ikuti subjek, kemudian diikuti be verb, itu adalah jawaban yang D, di mana yet ini adalah bentuk konektor, koordinat konektor, kemudian they di sini adalah subjek, dan are di sini adalah be verb, yang bersama dengan use akan menjadi verbnya, sehingga mengindikasikan bentuk kalimat pasif. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. According to the hypothesis in the study, the monarchs pick up the magnetic field of the blah 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 migrate by following magnetic fields. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada according to yang merupakan sebuah preposisi, kemudian diikuti the hypothesis in the study yang merupakan sebuah objek preposisi. Nah, teman-teman bisa abaikan preposisi dan objek preposisinya, dan kemudian fokus ke bagian setelah koma ini, yaitu the monarchs, yang merupakan sebuah subjek dalam bentuk plural, kemudian diikuti pick up, yang merupakan verb dalam bentuk plural. Oke, selanjutnya di sini ada of, yang merupakan sebuah preposisi. Nah, kalau ada preposisi, maka selanjutnya harus diikuti oleh objek preposisi. Oke, kemudian teman-teman perhatikan di sini ada migrate nih, yang merupakan verb. Nah, migrate di sini bisa dia berperan sebagai verb dalam bentuk plural jika berdiri sendiri, atau bisa juga menjadi verb dalam bentuk dasar jika diawali oleh sebuah model. Model itu kan seperti will, kemudian may,
kemudian must, kayak gitu ya. Jadi kalau diawali oleh model, maka migrate di sini menjadi verb dalam bentuk dasar. Tetapi kalau dia berdiri sendiri, maka migrate di sini menjadi verb dalam bentuk plural. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan aja di jawaban. Di sini kan nggak ada bentuk model ya. Sehingga untuk migrate di sini, dia berperan sebagai verb plural. Nah, selanjutnya, karena di sini ada verb, kemudian di awal ini VCAP juga verb, maka karena ada dua verb, kita butuh yang namanya konektor. Dalam hal ini adalah adverb connector, ya. Jadi, ini kita butuh adverb connector, dan juga karena belum ada subjek untuk verb migrate, maka kita butuh subjek plural, karena migrate ini kan merupakan verb dalam bentuk plural. Oke, sehingga di sini yang kita butuhkan adalah objek preposisi, kemudian adverb connector, dan subjek plural. Teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D yang terdiri dari objek preposisi, kemudian diikuti adverb connector, kemudian subjek plural itu adalah yang B, di mana target ini merupakan objek preposisi of, kemudian since di sini merupakan adverb connector yang menghubungkan dua klausa, dan monarchs di sini merupakan subjek dalam bentuk plural untuk verb migrate. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Bla bla bla, show the relations among neurons, they don't preclude the possibility that other aspects are important. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada show yang merupakan verb dalam bentuk plural jika dia berdiri sendiri ya. Kemudian di sini ada koma, kemudian diikuti they yang merupakan subjek, kemudian ada don't preclude yang merupakan sebuah verb. Karena ada dua verb, maka kita membutuhkan yang namanya konektor. Dalam hal ini adalah adverb konektor karena berada di awal sebuah kalimat. Oke, selanjutnya karena belum ada subjek untuk verb show, maka kita juga membutuhkan subjek dalam bentuk plural agar sesuai dengan verbnya show yang merupakan verb dalam bentuk plural jika berdiri sendiri. Oke, sehingga teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D yang terdiri dari adverb konektor, kemudian diikuti subjek dalam bentuk plural, itu adalah yang C, di mana also di sini merupakan adverb konektor yang menghubungkan klausa pertama dengan klausa kedua, kemudian diikuti dengan neural theories yang merupakan sebuah subjek dalam bentuk plural. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Blah 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 or refinance, the lender will generally require setting up an escrow account to ensure the payment of property taxes and homeowners insurance. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada or yang merupakan sebuah koordinat konektor, kemudian diikuti refinance yang dia bisa berperan sebagai verb kedua jika berdiri sendiri, atau bisa juga menjadi verb ketiga jika ada bentuk be verb atau have, has, had, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman perlu cermati. Di sini kan ada koordinat konektor or. Nah, kalau ada koordinat konektor, maka untuk verb sebelum dan sesudah koordinat konektor itu harus sama. Jadi kalau di sini refinance itu merupakan verb kedua atau verb ketiga, maka di sini nanti harus ada verb dalam bentuk verb kedua atau verb ketiga. Itu nanti kita sesuaikan dengan konteks kalimatnya ya. Jadi ini kita bisa tuliskan dulu di sini, bisa verb kedua atau verb ketiga. Nah, selanjutnya teman-teman perhatikan di sini setelah tanda koma ada the lender yang merupakan sebuah subjek, kemudian diikuti will require yang merupakan sebuah verb. Karena ada di sini verb will require dan kemudian sebelum itu ada verb refinance yang kemudian sebelum or-nya juga nanti ada verb, maka kita butuh yang namanya konektor. Dalam hal ini adalah adverb konektor kayak gitu. Nah, selanjutnya, setelah adverb konektor, kita juga membutuhkan subjek.
karena belum ada subjek untuk verb yang kita cari ini dan juga refinance. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan apakah verbnya ini verb kedua atau verb ketiga. Kalau teman-teman perhatikan untuk konteks kalimatnya, ini merupakan bentuk kalimat pasif. Sehingga kalau kalimat pasif, maka kita butuh be verb diikuti past participle atau bentuk verb ketiga ya. Jadi ini be verb kemudian nanti diikuti verb ketiga, bukan verb kedua. Jadi nanti verb ketiga yaitu be verb. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Be verb diikuti past participle. Sehingga kalau teman-teman perhatikan dari jawaban A sampai D, yang terdiri dari adverb connector diikuti subject, kemudian diikuti be verb dan past participle, itu adalah jawaban D. Di mana when ini kan merupakan sebuah adverb connector. Kemudian home di sini merupakan sebuah subject yang kemudian diikuti is be verb yang selanjutnya diikuti oleh both yang merupakan sebuah past participle atau bentuk verb ketiga kayak gitu ya. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. If ultraviolet radiation enters the Earth's atmosphere, blah blah blah, generally blocked by the ozone concentrated in the atmosphere. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada adverb connector if ya. Yang selanjutnya diikuti oleh ultraviolet radiation yang berperan sebagai subjek dalam bentuk singular. Oke, kemudian ini ada enters yang merupakan verb dalam bentuk singular. Jadi antara subjek dan verbnya ini udah sesuai. Kemudian di sini ada koma, kemudian di sini ada block yang bisa berperan sebagai verb kedua jika berdiri sendiri, atau bisa juga menjadi verb ketiga jika ada bentuk be verb atau have ya. Nanti ini kita sesuaikan juga sama konteks kalimatnya. Apakah bentuk pasif atau bentuk aktif kayak gitu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman perhatikan di sini ada by yang biasanya mengindikasikan bentuk pasif. Sehingga kalau bentuk pasif, maka kita membutuhkan be verb di sini. Yang bersama dengan block itu nanti akan menjadi verbnya. Dan karena belum ada subjek nih untuk kalimat di klausa kedua, maka kita juga butuh subjek. Sehingga dari jawaban A sampai D, yang terdiri dari subjek kemudian diikuti be verb itu adalah yang B. Di mana it ini merupakan subjek dalam bentuk singular yang kemudian diikuti is yang merupakan bentuk be verb bersama dengan block itu akan menjadi verb dan mengindikasikan bahwa untuk klausa kedua ini merupakan bentuk kalimat pasif. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Among human chromosome, the Y chromosome is unusual, blah blah blah. Most of the chromosome doesn't participate in meiotic recombination. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada among yang merupakan sebuah preposisi, kemudian diikuti human chromosomes yang merupakan sebuah objek preposisi. Oke, selanjutnya di sini ada koma, kemudian di sini ada the Y chromosome yang merupakan subjek, kemudian diikuti is yang merupakan sebuah verb. Oke, selanjutnya di sini ada most of the chromosome yang berperan sebagai subjek untuk verb doesn't participate. Nah, karena ada dua subjek dan ada dua verb, maka kita membutuhkan yang namanya konektor. Dalam hal ini adalah adverb konektor. Karena sebelum konektornya ini nggak ada tanda koma ya. Jadi yang kita butuhkan adalah adverb konektor. Sehingga dari jawaban A sampai D, yang merupakan adverb konektor itu cuma jawaban D. Indeed di sini merupakan adverb connector yang akan menghubungkan klausa pertama, the Y chromosome is unusual, dengan klausa kedua, most of the chromosome doesn't participate in meiotic recombination.
Oke, jadi seperti itu. Nah, demikian untuk materi sentence with multiple clauses yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa dipahami dan juga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.